Perdebatan mulai terjadi. SEC memang sudah dinyatakan kalah oleh pengadilan hakim setempat, dan XRP atau Ripple Labs memang sudah menyatakan atau memperoleh kemenangan, teman-teman. Tapi banyak pihak mendebat hal tersebut dan bisa jadi atau beranggapan kemenangan yang dicapai oleh Ripple ini adalah sebuah kemenangan semu. Buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya, guys. Tanpa berlama-lama, kita langsung bahas hal ini. Nah, teman-teman, pada persidangan kemarin terakhir atau final dari ending kisruh beberapa tahun antara SEC melawan Ripple sudah dimenangkan oleh Ripple, dan ini hakim dari pengadilan setempat itu sudah ketok palu untuk menyatakan Ripple menang. Nah, dikutip dari Reuters itu mengungkapkan bahwa Ripple Labs notes landmark win in SEC case over XRP cryptocurrency. Nah, pada artikel ini terpampang jelas bahwa SEC memang sudah kalah dalam penuntutannya terhadap Ripple, teman-teman. Hakim menegaskan bahwa Ripple tidak tergolong ke dalam securities. Nah, perlu kalian ketahui, di Amerika Serikat sana ada penggolongan unik antara komoditi dengan securities, teman-teman. Nah, SEC itu menganut yang namanya Howey Test. Setelah uang receh tadi sempat cek di ChatGPT apa itu Howey Test, kita bisa cek juga, teman-teman. Ternyata ada 4 kriteria sebuah aset itu bisa dianggap securities. Nah, yang pertama adalah investasi uang, dimana kita sama-sama tahu kalau kita mau investasi di apapun itu, di komoditis ataupun di securities, semua pasti menginvestasikan uang. Jadi tentunya buat kalian yang investasi di XRP, hal ini atau kriteria pertama sudah masuk. Dan untuk kriteria kedua, dalam bentuk investasi bersama. Artinya ada exchanger atau ada sesuatu perusahaan yang menaungi penjualan tersebut. Dan ini juga sudah masuk, teman-teman. Artinya ada Ripple dan ada bursa mungkin yang ikut menjual si XRP. Untuk poin nomor 2 ini juga sudah masuk, dan kita lanjut ke poin nomor 3. Untuk poin nomor 3 adalah hasil yang diharapkan berasal dari upaya orang lain, atau istilahnya seperti ini. Uang receh investasi di sebuah perusahaan atau di sebuah komoditi. Tentunya uang receh itu berorientasi suatu saat uang receh akan mendapat yang namanya profit dari hasil usaha atau dari hasil jualan tersebut, teman-teman. Artinya di poin nomor 3 ini XRP juga masuk. Nah, poin nomor 4 ini yang jadi krusial, karena poin nomor 4 isinya adalah tidak memiliki kendali. Artinya di sini seorang investor itu tidak memiliki kendali terhadap profit yang dihasilkan. Nah, hal ini mungkin dimaksudkan adalah perusahaan atau pihak ketiga itu bisa memberikan kendali, baik itu profit ataupun menjalankan usaha tersebut, atau ada inisial profit atas usaha orang lain. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kemarin pada saat SEC itu menuntut Binance, di dalam tuntutannya ada beberapa koin kripto yang dimasukkan ke dalam golongan securities. Di antaranya adalah unsur nomor 4 ini yang dianggap oleh SEC memenuhi, teman-teman, di mana ada mekanisme yang namanya burning atau menghilangkan sebagian aset, dan itu bisa istilahnya mengangkat aset tersebut. Artinya ada upaya atau yang namanya keuntungan yang ditimbulkan oleh upaya pihak ketiga, teman-teman. Artinya di poin nomor 4 ini sebenarnya super krusial kalau kita menganut yang namanya Howey Test. Dan hakim pengadilan setempat kemarin memang menyatakan bahwa untuk XRP atau Ripple Labs sendiri itu poin nomor 4 tidak terpenuhi. Artinya poin 1, 2, dan 3 itu terpenuhi, tapi untuk poin nomor 4 tidak terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa XRP yang dibesut oleh Ripple
bukan tergolong ke dalam sekuritis teman-teman, menurut Howey Test. Nah, kita lanjut ke artikel kedua. Ini bertentangan dengan kemenangan dari Ripple. Nah, teman-teman, uang receh ini baca atau dapat artikel dari Blockchain Media, di mana artikel ini menjelaskan ada salah satu pakar hukum yang mengatakan bahwa kemenangan Ripple itu adalah kemenangan semu. Artinya buat kita yang para holder XRP atau kita yang sekarang memang sedang investing di XRP, kita jangan bersukacita terlebih dahulu. Karena apa? Menurut si pengacara tersebut, kita bisa cek di artikel ini, kemenangan semu Ripple Labs berdasarkan laporan dari Bitcoin News. Jacob Todd, itu salah nama pengacaranya, meninjau update putusan pengadilan distrik setempat dan meragukan keabsahannya, teman-teman. Alasan dari pengacara ini meragukan keabsahan dari hasil persidangan tersebut karena dasar hukumnya masih sangat lemah. Artinya mungkin sesuatu yang dibawa oleh si Ripple Labs dalam memenangkan persidangan tersebut itu belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat di mata hukum Amerika Serikat. Nah, hal ini yang diwaspadai oleh si pengacara tersebut, mewanti-wanti bahwa untuk semua investor, semua holder XRP Army dan yang lain sebagainya, jangan terlalu bersukacita. Karena apa? Di sini memang untuk pengadilan atau tahap pertama dari tahap panjang yang dilalui SEC versus Ripple itu sudah finish atau sudah selesai dengan Ripple sebagai pemenangnya. Tapi teman-teman, kalau kita menilik kasus-kasus yang sudah sampai di meja persidangan dan sudah dimenangkan oleh salah satu pihak, kalian jangan lupa pihak SEC itu masih bisa mengajukan yang namanya banding, teman-teman. Artinya kalau SEC menuntut balik ke Ripple atau tidak terima dengan kemenangan Ripple, bukan menuntut balik istilahnya, SEC mengatakan bahwa kemenangan Ripple ini kemenangan yang tidak mutlak atau ada sesuatu hal mungkin yang janggal di situ. SEC bisa melakukan banding terhadap kemenangan dari Ripple. Nah, uang receh juga menggunakan ChatGPT, teman-teman. Uang receh di sini searching runtutan pengadilan atau runtutan di dalam sebuah sidang. Yang pertama itu adalah menerima keputusan. Artinya antara pihak SEC dengan pihak Ripple, sebagai pihak yang menang tentunya Ripple akan menerima putusan ini, tapi si SEC belum tentu, teman-teman. Berbeda cerita kalau SEC sama menerima keputusannya. Artinya memang Ripple sudah fix menang dan kasus ini benar-benar ditutup. Dan untuk nomor 2-nya disebutkan ada banding. Banding adalah pihak yang kalah dapat memilih untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Artinya mungkin SEC merasa dia tidak menang di distrik itu. Ada kemungkinan dia akan mengangkat kasus tersebut dan mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, teman-teman. Kalau di Indonesia biasanya ke MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di Amerika Serikat, Bang Raja belum begitu tahu untuk rules persidangannya seperti apa. Nah, setelah banding itu sebenarnya masih ada satu proses. Ada 2 proses. Yang ketiga adalah proses kasasi. Tapi ini di beberapa sistem hukum negara tertentu ada yang memakai sistem kasasi, ada yang nggak memakai sistem kasasi. Dan untuk nomor 4-nya adalah penyelesaian. Artinya jika persidangan sudah terlalu panjang, banding sudah dilakukan, kasasi sudah dilakukan, masih belum ada hasil antara si A dan si B, artinya masih sengketa. Biasanya yang agak rumit itu kasus-kasus seperti ini. Ini bukan kasus pidana, tapi cenderung ke kasus perdata. Artinya keputusan antara kemenangan A dan B itu masih sangat panjang. Dan kemenangan ini suatu saat mungkin dirasa akan berlarut-larut kalau diteruskan ke dalam persidangan. Artinya poin nomor 4 bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Mungkin di sini poin nomor 4 itu adalah berdamai, teman-teman. Artinya SEC mungkin melakukan atau memberi beberapa rules kepada XRP. Bisa saja denda, bisa saja yang lain. Karena kita sama-sama tahu SEC sebenarnya adalah sebuah badan yang cukup mempunyai pengaruh di Amerika Serikat dalam menentukan sebuah aset itu tergolong ke dalam sekuritis ataukah tidak. Nah, menurut kalian
persidangan dari SEC versus Ripple akan mandek di tahap pertama, artinya semua pihak menerima keputusan, ataukah masih ada banding teman-teman atau lanjutan. Nah, kita akan coba langsung cek price action dari XRP setelah XRP itu menerima kemenangan pertamanya. Kita bilang kemenangan pertama karena belum ada pernyataan resmi dari SEC mau mengajukan banding atau menerima keputusan tersebut. Nah teman-teman, ini adalah chart atau price action di time frame daily after kasus tersebut dimenangkan oleh Ripple. Kita sama-sama melihat kenaikan yang cukup impulsif dari XRP itu sendiri. Bahkan itu untuk high-nya menyentuh hampir 100% teman-teman. Artinya dia berada di sekitaran angka 0,46, itu menyentuh high-nya ke kisaran angka 0,93. Dan ini sungguh-sungguh kenaikan yang sangat impulsif buat XRP. Ini adalah sentimen yang super besar, meskipun sekarang banyak orang mengira atau berpendapat bahwa bisa jadi ini hanya kemenangan semu karena kita belum tahu langkah apa yang akan diambil oleh SEC. Nah, kita akan coba cek teman-teman. Berdasarkan price action juga menurut uang receh yang terjadi dari price action XRP ini, XRP berhenti tepat mengenai di bagian atas resistennya. Artinya meskipun XRP berhasil break beberapa resisten yang menurut uang receh cukup penting teman-teman, tapi XRP berhenti di resisten di sekitaran angka 0,93. Artinya kita sama-sama tahu angka 0,93 untuk XRP merupakan sebuah resisten yang cukup major dan cukup kuat. Harus dilalui dulu sebelum XRP mungkin bisa ke 1 US dollar, 1,3, 1,6 dan mungkin kembali ke ATH-nya di sekitaran 3 US dollar. Dan setelah kenaikan yang impulsif teman-teman, kita melihat XRP itu langsung terkoreksi. Kita akan coba ukur untuk koreksi dari XRP itu sendiri menggunakan Fibonacci ya teman-teman. Dari swing low-nya kita tarik ke swing high dari peningkatannya. Nah teman-teman, peningkatan dari XRP setelah sidang tersebut itu mencapai angka 0,93 dan after itu rejection memang benar-benar terjadi teman-teman. Dan rejection tepat berada atau menyentuh di Fibonacci 0,618. Dan tentunya after menyentuh ke level tersebut, kita sama-sama tahu XRP mampu memaintain pergerakannya di sekitaran Fibonacci 0,5. Dan ini sebenarnya menurut uang receh pribadi dalam jangka panjang, asalkan si Ripple berhasil tetap mempertahankan kemenangannya, ini adalah kemungkinan yang super bullish untuk XRP. Karena apa? Kita melihat kalau si XRP ini mampu mempertahankan di sekitaran area Fibo 0,5, ada kemungkinan besar XRP akan kembali melanjutkan sesi penguatan teman-teman. Dan titik yang perlu dipantau adalah 0,93 untuk resisten pertamanya atau resisten majornya. After itu mungkin kalian bisa geser ke resisten sekitar 1,3, 1,6 dan after itu mungkin 1,9. Dan untuk titik support dari XRP, uang receh percaya teman-teman, jika XRP nggak mampu mempertahankan area Fibo 0,50%, ada kemungkinan XRP akan turun dan turunnya bisa jadi retest ke area resisten become support di sekitaran angka 0,56 teman-teman. Karena kita sama-sama tahu area tersebut merupakan area resisten di pergerakan sebelumnya. Harusnya pada posisi seperti ini, area tersebut cukup mampu mempertahankan pergerakan XRP dan berubah menjadi support untuk XRP. Dan jika memang XRP menyentuh ke area sana lagi, probabilitas besar buat kita untuk mengakumulasi atau melakukan long position. Tinggal kita tunggu penurunannya korektif ataukah penurunannya impulsif teman-teman. Jika penurunannya impulsif, kita cek dulu apa yang akan terjadi terhadap area support ini. Jika penurunannya korektif, dia menurun after terkena area support ini terjadi beberapa kali maintain di sekitaran area sana dan bahkan XRP mampu menunjukkan posisi reversal kembali, ada kemungkinan untuk kita melakukan long position. Nah,
Sekian dulu untuk video kali ini. Kesimpulan dari video ini, memang yang pertama kita harus waspada dulu selagi SEC belum mengumumkan menerima keputusan terhadap kemenangan Ripple ataukah mengajukan banding, teman-teman. Karena jika mengajukan banding, proses ini akan berlarut-larut lagi dan tentunya mungkin kita harus menunggu 1 sampai 2 tahun ke depan lagi, teman-teman. Dan jika XRP fix memenangkan dan si SEC tidak mengajukan banding, kemungkinan besar selamat buat kalian para holder dan XRP Army. Thank you for watching till the end. See you on the next video.